Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, pagi ini kita akan bicarakan mengenai karbohidrat yang baik untuk diet ya. Pada umumnya untuk diet, dan ada juga yang penting bagi sahabat-sahabat yang sudah diabetes ya. Ini juga wajib untuk diketahui karena salah satu pilar pengobatan diabetes adalah dengan mengatur pola makan. Ya, bukan obat. Pengatur pola makan. Baiklah, secara umum atau garis besarnya, baik untuk yang diet atau yang diabetes, ini kita anjurkan untuk memilih karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang dalam proses pencernaannya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi gula dibanding dengan karbohidrat simpleks yang begitu kita makan dengan cepat diproses menjadi gula dan energi untuk dipakai kebutuhan kita. Nasi putih adalah karbohidrat simpleks, cepat di metabolisme menjadi gula. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya untuk sahabat-sahabat semua, dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua bisa mendapatkan info-info terbaru dari saya. Dua perbedaan antara karbohidrat simpleks dan karbohidrat kompleks. Untuk keduanya, baik yang untuk tujuan diet atau untuk para diabetesi, untuk menjaga kadar gula dan juga untuk menjaga berat badannya, sangat dianjurkan untuk memilih karbohidrat kompleks ya. Nah, sekarang saya sampaikan apa itu karbohidrat simpleks juga yang harus dibatasi, bukan tidak boleh sama sekali, harus dibatasi. Seperti apa? Gula ya, itu yang langsung instan, begitu kita minum gula ya langsung menjadi gula dan di energi. Nah, satu lagi yang orang Indonesia mempunyai kebiasaan makan nasi putih sebagai menu utamanya ya. Nasi putih termasuk karbohidrat simpleks. Sampaikan mana yang simple, mana yang kompleks ya. Nah, gitulah. Ini harus dibatasi, bukan dilarang sama sekali atau nol ya, dibatasi karbohidrat ini ya. Nah, sebelum tahapan-tahapan ini, terlebih dahulu saya sarankan untuk mengukur berat badan Anda. Apakah sudah ideal atau overweight, atau sudah ideal atau underweight. Itulah titik awal kita mulai mengobati diabetes atau sahabat-sahabat yang overweight untuk menurunkan walaupun belum diabetes. Nanti akan saya sampaikan juga apakah kita sudah terkena diabetes atau tidak. Nanti akan saya sampaikan cara ceknya ya. Nah, baiklah, untuk para diabetesi, sahabat-sahabat yang harus menurunkan berat badan atau harus menjaga kadar gula darahnya, pilihlah karbohidrat kompleks. Nah, nasi putih itu sebaiknya dibatasi. Kalau gitu gantinya apa? Gantinya adalah nasi merah
Ya, nasi merah itu mempunyai indeks glikemik yang lebih rendah dari nasi putih, sehingga dengan jumlah yang sama dengan nasi putih, kita memakan nasi merah, gulanya tidak cepat melonjak tinggi. Ini sangat baik untuk para diabetesi, ya, begitu. Nah, kemudian jenis karbohidrat kompleksnya selain nasi merah apa? Yang kedua adalah umbi-umbian. Umbi-umbian seperti apa? Singkong atau cassava, kalau di luar sana disebut cassava, itu bisa kita sebagai pengganti untuk nasi putih atau selingan di antara dua makan, ya. Itu sangat baik dan tidak membuat lonjakan gula darah. Selain singkong apa? Kentang ini juga lebih rendah indeks glikemiknya daripada nasi putih. Tapi saya anjurkan utamanya adalah nasi merah, kemudian singkong, kentang. Nah, itulah karbohidrat yang dianjurkan untuk pengganti karbohidrat simplex. Berikutnya adalah karbohidrat juga yang dari buah-buahan. Buah-buahan ini mengandung karbohidrat juga karena mengandung gula alami itu, ya. Pilihlah yang banyak serat, buah-buahan yang baik untuk diabetes seperti mangga, alpukat, itu sangat baik untuk substitusi karbohidrat simplex, ya. Itulah. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya, apakah karbohidrat simplex tidak dimakan sama sekali? Oh, tidak, ya. Tetap dimakan tapi dibatasi, ya, dibatasi, sehingga kita tidak akan mengalami lemas yang hebat sehingga mengganggu kesehatan fisik kita. Jadi prinsipnya bertahap, ya, tidak langsung nol atau tidak langsung nasi putih diganti nasi merah. Perlahan saja nasi putih dikurangi, substitusi dengan nasi merah. Oleh karena itu, pada video-video saya sebelumnya, saya menyarankan walaupun makan nasi putih, satu porsi yang biasa Anda makan, kurangilah 50% secara bertahap. Ya, ingat, 50% secara bertahap. Misalnya hari ini Anda mulai program untuk mengurangi karbohidrat. Kurangilah dari porsi yang Anda biasa makan, dikurangi 25%. Sudah terbiasa, kurangi lagi menjadi 30, 40, dan akhirnya 50%. Itu tidak berbahaya. Terutama sekali untuk sahabat-sahabat usia sudah lansia, ya. Beda dengan yang masih muda. Tapi prinsipnya sama, baik yang muda atau lansia. Inilah secara bertahap. Kemudian secara rutin, timbanglah berat badan Anda setiap minggu, sehingga Anda akan ketahui berapa penurunan Anda. Nggak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Misalnya dalam 1 minggu hanya turun setengah kilo, tidak apa-apa. Terutama untuk lansia, ya, ini tidak berbahaya. Setengah kilo.
Ya, tidak usah mengikuti program di luar sana yang dalam 1 bulan bisa 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Tidak usah. Hati-hati dengan penurunan berat badan yang drastis secara mendadak. Kita tidak ketahui apa yang akan terjadi setelah itu. Itulah 2 karbohidrat yang saya sangat anjurkan untuk program diet dan untuk para diabetisi. Ya, kurangi terlebih dahulu karbohidrat simplex pilihlah menjadi karbohidrat kompleks. Secara tidak sadar berat badan akan menurun secara perlahan-lahan dan aman. Oke, itulah tips saya kali ini untuk para diabetesi dan yang sedang diet. Nah, berikutnya tentu ada lagi. Kita akan lebih masuk lebih dalam lagi. Ikuti terus channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.